Jangan mulai, jangan mulai. Jangan duduk Bapak Ibu. Duduk aja. Ayo. Sebentar ya, Pak Haji nih dulu. Yuk, tunggu dulu bentar. Linknya apa namanya? Yuk, official. Yuk. Kirim ke grup bisa gak, Man? Yuk, mic-nya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya dengan Setiawan dari Bojonggede, Cibinong, Bogor. Oh ini Pak, anak baru lulus wisuda 3 bulan lalu. Lagi nyari kerja, agak susah ini Pak, belum ada panggilan. Disuwuk. Remes alat kelamin mamahnya, ditaruh di mukanya kalau dia mau tidur. Suwuk, taruh di mukanya mau tidur. Kalau nggak mau tabok. Pak, goblok lo. Usun. Begitu Bu, mesti kejam Bu. Lo mau nganggur apa mau itu? Hah? Waktu tidur ya? Atau dia Tidur melek.
Boleh. Memang kejam Bu, tapi begini Bu. Anak-anak sekarang Bu, nggak tahu ilmu ini. Ini kan ilmu kearifan lokal. Kenapa dia bisa jadi presiden yang pertama, presiden kedua, presiden ketiga, presiden keempat, presiden kelima. Semuanya disuwuk Bu. Dan semuanya ilmu kearifan lokal. Kalau masuk logika nggak ada yang pada nggak masuk. Mana ada begitu jadi presiden. Tapi jadi presiden bos. Walaupun perjuangan ya. Kalah. Kontestan lagi kalah. Kontestan lagi kalah. Tapi jadi tuh. Zaman dulu ibu inget gak? Tentara Republik Indonesia yang mau dikirim ke Timur Timur. Dilangkahin dulu sama ibunya. Yang gak dilangkahin gak pulang. Mati di Timur Timur. Yang dilangkahin pulang. Betul gak? Kalau bapak orang Jawa ya zaman dulu. Zaman saya kecil. Zaman dulu Pak sepak bola Indonesia itu sampai luar negeri Pak. Zaman tahun 40-an tahun 50-an. Apa yang dilakukan kok dia menang. Celana dalamnya dibalik Pak. Celananya dibalik. Poli. Sekarang mana coba? Udahlah pakai ilmu kearifan lokal. Begitu juga Haji Marco. Praktekin anaknya. Coba lu cerita. Anak lo bisa diterima di IPB tanpa tes jalur undangan. Anak lo bisa jadi pramugari. Iya. Walaupun saingannya ratusan. Tapi nomor 1. Iya Pak. Jadi pertama sih saya datang ke RDAY dulu. Satu hajat. Ijab dulu. Lo orang tuanya ijab. Iya, satu hajat. Itu misalnya anak saya lulus PMDK tanpa tes tanpa apa masuk ke perguruan tinggi IPB yang terbaik karena saya tinggal di Bogor. Jadi itu dijabin sama anak yatim. Satu sedekah, satu hajat, satu ijab. Jadi sebelum lulus SMA itu anak saya udah mulai didoain sama istri saya dan dilangkahin. Dilangkahinnya itu istri saya setelah sholat isya masih pakai mukena. Dia kan nggak pakai BH sama celana dalam. Jadi anak saya tuh ditidurin di pinggir di depan pintu lalu dilangkahin. Doanya niatnya seperti ini dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang dan wasilah amin aminnya anak yatim kandang B pimpinan dari Bapak Haji Wisondo. Anak saya lulus PMDK atau istrinya apa sekarang itu tanpa tes, tanpa biaya apa-apa, pokoknya lulus ke perguruan tinggi misalnya IPB. Nah itu langkahin sama Pak Haji terusnya 9 kali. Jadi anak saya alhamdulillah lulus di antara ratusan anak-anak yang lulus di sekolah favorit di Bogor itu, anak saya salah satunya yang diterima di IPB tanpa tes dengan jalur undangan. Nah itu. Terus kedua, ketika anak saya pengen masuk jadi pramugari, pas lulus pramugari itu ada link pertama pengumuman bahwa ada penerimaan pramugari salah satu perusahaan penerbangan yang ada di Indonesia. Anak saya sama saya pertama itu dilangkahin juga sama karena hari Seninnya tes di Cengkareng, hari malam Seninnya itu sama istri saya dilangkahin sama seperti tadi. Terus pas mau berangkat tesnya itu anak saya sedekah 100.000 ke pembersih WC karena mau tes waktu itu. 100.000 kita bilang, Mas tolong aminin anak saya mau jadi pramugari dan hari ini ikut tes. Tolong diaminin, dia kata pegawai tukang WC-nya itu amin. Nah saya kasih 100.000. Jadi pas mau tes, anak saya juga dicamahin sama mamahnya pakai tangan kiri, samain doanya sama seperti tadi, masuk ke perusahaan penerbangan ini tanpa sulit, tanpa kendala, pokoknya pasti diterima dengan fasilitas dan gaji terbaik di perusahaan ini. Dicamahin baru ke wajahnya. Lulus. Itu kebetulan ada sekitar ratusan anak dari seluruh Indonesia. Dan mereka cantik-cantik, tinggi-tinggi, pinter-pinter semuanya. Dan karena anak saya ada hal yang tidak sesuai dengan permintaan perusahaan, misalnya
tingginya cuma 160 cm dan matanya agak silinder. Jadi kita yakinin aja dengan dijabin sama mamahnya dan suuk mandiri ala anak saya sebelum ikut tes itu remas-remas lalu ke wajahnya lulus. Dan alhamdulillah dari antara beberapa ratus orang itu di seluruh Indonesia itu cuma 25 anak yang diterima. Dia nama anak saya namanya Jet. Itu kalau ABCD itu Jet itu paling bawah, tapi kita lihat di komputer itu paling anak saya paling atas Jet. Alhamdulillah itu jadi ilmu kearifan lokalnya luar biasa. Juga keistimewaan dari sedekah WC-nya juga kita kerjain dan sedekahnya juga kita kerjain. Alhamdulillah sekarang anak saya udah 4 bulan kerja dan jam terbangnya cukup banyak karena sebagian pramugari itu harus nunggu jam terbang dan anak saya juga termasuk anak yang senior-seniornya senang untuk anak saya untuk gabung sama mereka. Tuh, jadi tetap mamahnya yang harus itu ya. Misalnya anaknya anak ibu laki perempuan, misalnya anak ibu belum satu frekuensi sama ibu dengan ilmu kearifan lokalnya Pak Haji Dwi. Misalnya kalau dia ngerasa kalau di muka wajahnya ke ibu udah ngeremas terus ke wajahnya misalnya mau tidur anaknya, ibu bilang lulus ke wajahnya. Kalau misalnya dibilang dia merasa agak kurang, ibu bilang aja anak mama pegang pipi, yang penting ke tangan aja atau pegang di tangan. Kamu udah makan nasi goreng belum? Mama bikin nasi goreng no. Gitu. Pokoknya lo kelabuin deh. Ini ilmu kearifan lokal. Itu ibu. Ya. Saya punya kucing bu, berantem dan kucingnya nggak murah harganya, 150 juta, 170 juta. Nah gimana kalau berantem? Saya bilang sama karyawan gue, suka gak lo? Nurut, nggak berantem. Kok bisa? Ini ilmu kearifan lokal. Daripada kita mesti jadi korban, ya kan? Iya. Nah, praktekin. Bisa? Apa lagi? Ada lagi? Ini Pak, usaha tempat bekerja. Deketin mic-nya. YouTube nggak kedengeran. Distributor madu. Hah? Distributor madu. Apa? Madu hitam. Ini penjualan lagi turun Pak. Jualan madu. Ya. Oh gampang, ibu belanja madunya di mana? Ya. Dilangkahin. Ibu nggak pakai celana dalam, nggak pakai BH, ibu langkahin madunya. Mana kertasnya jualan? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Rame, banyak yang beli. Untung bersih 1 hari 10 juta. Diulangin 9 kali. Udah nanti gak pernah sepi orang dagang bos. Lo lihat. RDAY Kandang Embe. Lokasinya aja di pinggir sawah kaki Gunung Salak. Jauh kan nih? Tapi yang datang Bapak tadi tahu dari mana? Dari mana tadi lo barusan? Nomor 2. Nomor 2. Nih staf saya agak blow on. Dari Riau. Dari Bengkulu. Perbatasan Padang. Jauh Pak, naik pesawat aja berapa. Tapi kok dia mau datang? Saya ngomong dong. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Bapak jangan ngomong begitu, harus nyebutin namanya loh. Ini kalau saya nyebutin namanya takutnya di YouTube kan, nggak enak. Ini soalnya live YouTube seluruh Indonesia. Bapak jangan ikutin saya. Alat kelamin laki-laki, goblok. Harus nyebutin namanya. Alat kelamin laki-laki apa namanya? Sebut. Alat kelamin perempuan apa namanya? Sebut. Jangan bilang alat kelamin laki-laki gede. Sebutin dulu namanya apa. Misalkan namanya botol. Botol gede. Jangan ada botol kecil. Bisa? Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar.
Rame yang beli antri. Dagangan habis setiap hari, dagangan habis. Jangan lupa nih, untung bersih satu hari 10 juta. Iya dong, lo mau untung apa mau buntung? Untung dong. Gitu. Dilangkahin. Tapi yang langkahin nggak boleh pakai celana dalam. Kalau bapak yang langkahin, ya bapak nggak boleh pakai celana dalam, bapak pakai sarung. Karena ibu yang langkahin, ibu nggak boleh pakai celana dalam, nggak boleh pakai BH. Ibu pakai mukena boleh, pakai daster boleh. Bisa gak Pak Haji itu madu hitam kalau saya langkahin bisa mengurangi wangi atau rasa? Enggak, malah tambah wangi, tambah rasa. Yang tadinya pahit jadi manis. Iya. Ketawa lah. Berubah warna. Sebelum dilangkain warnanya hitam nih. Madu pahit kan warnanya hitam. Sebelum dilangkain hitam. Pas udah dilangkain warnanya pink. Nah, pink. Dikasih udah gua kasih Bu, tenang aja. Ada lagi? Pak, ini Mana mic-nya? anak saya kan 2 orang masih kuliah Pak. Ya. Di Semarang sama di Malang. Itu supaya lancar, supaya 3 tahun selesai gitu. Ya lo mesti ke sono atau pas dia pulang dikasih air cebokan. Lo nya mesti ke sono bikin air cebokan buat dia minum. Atau kalau pas dia pulang lo bikin. Oh, Ya, kalau pas dia pulang lo bikin. itu air mentah, air matang. Air matang, air mentah yang paling bagus tuh mineral, mineral. Iya. Harus mineral karena agak-agak manis-manis. Iya. Soalnya dia ngendorse gue. Oh iya. Kalau merek lain nggak ngendorse gue, jadi gue nggak mau nyebutin. Kalau bisa gue hancurin. Oh iya siap. Iya, biarin. Itu diapain Pak? Airnya Hah? dicebok. Airnya? Hah? Dicebok, diminum gini. Iya, dicebok alat kelamin. Enggak gini Bu, Pak. Alat kelamin lo panjangnya berapa Bos? Piring, mangkok, kasih air. Ini alat kelamin lo direndam. Nah, batang sama biji. Iya. Usahain jangan sampai luber, karena kalau luber nanti semuanya jadi ikan. Oh gitu. Iya. Siap. Pakai baskom Pak ya? Ke baskom. Nah, ibu juga bisa pakai baskom. Nanti airnya ibu bikin agar-agar, bikin bubur kacang ijo, buat goreng tempe, buat bacem tempe, buat ngungkep daging, Boleh. buat es cing. Iya mesti begitu. Kalau airnya langsung diminum gini, ntar dia lihat, Mama, ini rasa apa Mama? Mesti dikelabuin dulu, bubur kacang ijo, Iya. buat ngulek gado-gado. Iya. Kan anak-anak suka tuh gado-gado. Mama, gado-gado enak banget Mama. Masak nasi, Iya, Pak. masak nasi. Ngerebus itu apa namanya nih? Lontong. Lontong. Oh, iya. Bikin lontong. Iya. Ngerebus airnya pakai air itu. Oh. Nih, jadi kalau dimakan tiap hari selama anak itu pulang. Tiap hari selama. Ntar kalau dia pulang ya udah selesai. Besok bikin lagi. Lo langsung aja. Anak saya pasti jadi presiden. Jadi lo ijabnya yang paling tertinggi. Mentok-mentok ya jadi menteri. Mentok-mentok ya jadi gubernur. Gitu. Jadi lo ngijabnya paling tertinggi jadi presiden gitu loh Bos. Iya. Jangan ngijabnya ya rendah. Jadi Kapolres. Di Kapolres. Langsung jadi Kapolri gitu loh Bos. Iya. Nanti turun-turunnya Wakapolri gitu loh Bos. Berarti minta rezeki yang banyak juga pakai yang ini Pak? Yang mana? Iya. Ya punya rumah 1000 meter. Mobilnya Hummer, mobilnya Rubicon gitu. Kalau nggak ntar naiknya Grab. Bisa? Bisa. Nanti gua ajarin cara doanya ya. Minta set badan. Apa? Minta set badan. Minta set. Oh mesti mandi jam 00. Orang yang mandi jam 00 tidak akan punya penyakit satupun. Orang yang mandi jam 00 tidak akan ada penyakit satupun. Nggak ada doanya. Mandi air panas boleh. Boleh, tapi alat kelamin lo copot. Kalau lo mandi air panas, alat kelamin lo copot, bulu lo rontok. Brodolin. Ayam nih, ayam, habis dipotong, dikasih air panas, bulunya rontok gak? Iya. Nah, alat kelamin juga rontok kalau pakai air panas. Mesti air hangat.
Oh iya, maksudnya air hangat, maaf, air hangat. Bukan air dingin nggak kuat gitu Pak, boleh? Air hangat. Ya, boleh. Boleh lah. Kalau air panas ya alat kelamin lo copot. Bulunya rontok. Bisa? Apa lagi? Gak apa-apa, ntar lo nanya lagi ya. Ayo mbaknya, ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu kesini sama siapa? Ini anak kandung. Ya. Nama saya Tasnim binti Jailani. Heeh. Terus saya kemari Pak Haji, saya minta tolong. Ini anak saya ini. Iya. Apa? Anak saya ini kan kerja. Terus kayaknya kemarin memang anak saya itu males mau saya kerjanya. Terus akhirnya saking keselnya kepala sekolah, dia kerja itu di sekolahan. Jadi Ini? Kerjanya di sekolahan tuh jadi pembersih gitu loh. Penjaga sekolah. Ini? Rumahnya di mana? Tegal Parang. Tegal Parang. Iya. Kerjanya di? Jauh gak? Oh, naik apa? Oh ya, terus? Terus udah gitu, Keluhannya apa? keluhannya saya tuh sekarang nih dia keluar Pak, karena kemarin sempat ditendang sama kepala sekolah. Ibu Jadi- tahu gak kenapa dia dikeluarin sama kepala sekolah? Penyebabnya tahu gak? Karena dia males. Bukan. Karena saya tiap malam sholat tahajud berdoa biar anak lo ditendang sama kepala sekolah. Karena kalau anak lo gak ditendang, lo gak bakal datang ke RDAY. Oh gitu ya. Iya, gue yang disalahin gue, jangan kepala sekolah gue. Karena itu doa gue tiap malam. Gue tahajud tiap malam. Tendang Allah, tendang. Ditendang. Ditendang udah, Iya, dikeluarin. iya, dikeluarin. Alhamdulillah. Manjur. Terus apa lagi? Terus maksud saya ini kan sekarang kan dia tuh nanggung utang Bank DKI itu 100 juta Pak Haji. Kan saya ini bingung besok bayarnya. Sedangkan saya juga nggak kerja, istrinya nggak kerja gitu. Yang saya minta tolong biar lunas lah utangnya, terus juga dia dapat kerja. Ibu remas alat kelamin ibu, taruh di mukanya dia. Lunas minggu ini, lunas minggu ini. Setiap hari nanti lunas. Oh gitu. Ibu remas alat kelamin ibu, kalau orang Jawa bilang disuwuk. Kalau orang Sunda dicamahan. Kalau orang Surabaya digembokin. Kalau orang Jawa Timur disawanin. Disawanin. Remas alat kelamin ibu, taruh mukanya dia. Lunas minggu ini. Lunas minggu ini. Tiap hari tuh. Tiap hari. Tiap hari. Terus tentang kerjanya gimana nih Pak? Hah? Tentang kerjanya saya minta biar dapat lebih baik lagi. Ya udah ibu suwuk. Kerja. Mau kerja apa sebutin. Ibu sebutin. Setiap hari. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Wajib. Bilang dulu sama bini lo. Gue mau tidur sama emak gue dulu bentar. Tak kalau gue udah kerja, gue tidur sama lo. Gitu. Atau nggak mau, gue mau tidur bertiga. Ya udah lo tidur di tengah. Gitu. Manjur gak? Jempol 2. Terus satu lagi, saya ini kan udah nggak kerja Pak. Saya pengennya juga biar punya kerjaan gitu. Maksud saya minta biar orang yang linglung datang ngasih uang. Oh, lo saya remas gitu. alat kelamin lo taruh di muka lo. Namanya suwuk mandiri. Ada orang ngasih duit gue. Terserah lo mau nyebutin berapa ya. Nanti ada gitu. orang ngasih duit lo. Oh gitu. Terus saya tuh udah ngejalanin yang Bapak bilang, Pak Haji bilang apa itu, yang beras itu loh dicuci. Saya baru 2 hari sih ngerjain 2 hari gitu. Beras dicuci. Iya, beras dimasak yang di 9 kali gitu loh. Yang apa sih? Jam. Cuci beras. Oh, ngomong sama asap. Iya. Ngomongnya sama asap. Iya, ngomongnya masak. Saya gituin gitu. Udah mendidih. Iya, Kalau udah mendidih. kalau belum mendidih nggak bisa. Iya, udah mendidih. Terus saya baca. Terus tiap hari. Iya gitu. Baru Selama 2. 99 kali. Kadang baru kemarin yang nggak punya jodoh orang Subang 11 hari. 11 hari. 11 hari dia dapat jodoh. Paling lama 99 hari. Tergantung dari mukanya. Kalau mukanya ibu ruwet, nah kan ibu ruwet nih mukanya. Iya. Agak lama. Ibu Iya, mukanya mesti di itu dulu apa? Pakai tai ayam ya? Apa ya? Kotoran ayam. Iya, Ibu tuh mukanya nggak ada senyum-senyumnya. Senyum, Bu. Iya. Nah gitu. Muka sama mie bagusan mie. Tuh lihat mie. Mie. Gue beli mie letak. Mie letak dari Bantul. Sama muka lo bagusan mie gue. Ya. Bingung Pak Haji, bingung tahu. Hah? Bingung. Lo kok ketawa? Kenapa ketawa? Karena Ini mie letak, Bos. Mie letak dari Bantul. Gue beli 3 juta dari Bantul. Gue paketin pakai travel. Kan anak yatim suka mie goreng, mie godok.
Nah kemarin gue makan mie letek di Jogja. Pas gue bungkus anak yatim suka. Langsung gue beli tuh mie letek dari Bantul. Nah muka ibu sama mie letek masih bagusan mie letek. Nah gitu. Senyum. Lo muka berak sih. Gimana sih? Maksud saya ini gimana? Maksud saya minta ulang lagi dong. Maksud saya untuk anak biar biar tadi bisa kan dapat udah gue kerja. terangin. Lo suwuk alat kelamin lo. Suwuk. Lo orang mana sih? Jawa. Betawi. Betawi apa ya? Kalau di Jawa suwuk. Kalau di Sunda di camahan. Kalau Betawi apa? Dikeremek. Nah, dikeremek. Alat kelamin lo dikeremek. Dikeremek terus taruh di wajahnya dia. Oh gitu. Iya. Kerja lagi. Punya penghasilan lagi sebulan 100 juta. Kerja lagi. Mau tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Oh. Tapi Nanti- bangunnya siang terus nggak sembayang, nggak apa. Oh gampang, ibu cebok alat kelamin ibu. Nanti ibu kasih dia minum. Gitu. Bikinin dulu. Biar dia minum, gue paksa sekarang. Biar gaji lo sebulan 100 juta. Bikin. Amin, ya Allah. Amin. Lo masuk ke situ tuh, toilet situ. Ibu siapin airnya. Lo harus minum ya. Enggak, gue santet lo. Yuk bikin. Sebotol. Ntar di rumah suruh bikin sendiri. Bos, sambil dia bikin air asinan. Ibu bikin air asinan. Lo ada pertanyaan gak bos? Pak, saya kan tinggal di Bojonggede, Cibinong. Kemarin baru lewat daerah Sumarekon Bogor, Bu. Bagus gitu. Itu gimana caranya? Biar jadi milik lo. Ya, Oh gampang bos. Lo colek alat kelamin lo tempelin di dinding perumahan itu. oh ya. Lo colek alat kelamin lo, tempelin di dinding. Buat sampelnya aja. Rumah contohnya mana. Misalkan lo mau ruko. Bisa. Misalkan lo makan itu. Iya, iya. Pura-pura kan? Iya pura-pura. Ya lo mesti berkorban dong. Jadi lo masuk ke restoran. Lo ke restoran. Gak usah jajan. Minum aja teh tawar. Kan murah. Iya, iya betul. Oh gitu aja. Iya. Gue seneng. Lo ketawa. Gue seneng bener. Nah, itu ketawa. Iya, nggak pernah ketawa, Pak. Iya itu ketawa. Berarti bagus dong. Aja udah pokoknya di Iya, ini rumah. barusan ketawa gak? Apalagi istrinya minta cerai. Oh, Karena Gak kan dia apa-apa. kerja. Anaknya Nggak apa. satu. Gak apa-apa. Apa nggak Tapi sedih? barusan ketawa gak? Ketawa. Tuh, ketawa. Ada bagus. Jadi, bos nanti makan di restoran di Sumarekon, Bogor. Itu kan ada restoran banyak. Lo masuk. Nah masuk, lo duduk. Pesen apa? iya. Teh tawar. Nah, apalagi makanannya, ntar dulu saya lagi nunggu rombongan. Padahal lo Sendiri. sendiri. Remes alat kelamin lo nanti di toilet. Toilet mana tuh dia? Lo ke toilet remes. Pasti gue punya ruko kayak gini. 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 Pasti gue punya rumah di sini. Pasti gue punya rumah di sini. Pasti gue punya rumah di sini. Dulu bos, gue nggak punya rumah. Saksinya Haji Marco. Dulu gue nggak punya rumah. Haji Marco udah punya rumah, gue belum. Nah ada tamu gue namanya Bu Rini sama Pak Sutan. Rumahnya kaya raya. Nama di Kemang. Rumahnya luas, 5.000 meter. Ada kolam renangnya. Mungkin dia lagi nonton. Dia punya mobil Robicon, Mercy E250, Honda Jazz putih, sama CR-V hybrid terbaru. 4. Nah, gue pegang tuh. Pasti jadi milik saya. Pasti jadi milik saya. Sekarang mobilnya 4-4 ada di rumah gue. Ya? Iya. Kemarin orangnya datang sini. Betul. Pak Haji, alhamdulillah dia pasien gue 2007. Dan rumahnya dia ada kolam renangnya. Dan sekarang rumah gue juga ada kolam renangnya. Hehe. Jadi ngikut Pak. Iya, pakai ilmu kearifan lokal lah. Ngapain kita harus bisnis? Gue nggak setuju gue bisnis. Kita udah tua bos, mau bisnis apa? Usia kita udah 55. Usia kita udah 55. Udah nggak waktunya lagi kita bisnis. Nggak ada gue. Taklukin dengan cara begitu. Jadi lo remes alat kelamin lo, tempelin ke temboknya restoran. Pasti gue punya rumah di sini.
pasti. Itu kan cuma medianya doang, media. Yang penting kan keyakinan, sugesti, kekuatan yakinnya. Nah, tempelin. Gue pasti punya usaha restoran di sini. Pasti gue punya toko di sini. Gue pasti punya toko di sini. Pasti punya. Sekali manjur, berulang-ulang kali pun manjur. Kan di sana kan ada restoran, ada berapa tuh? Iya, 18, 19. Hari ini yang ini dulu, minum teh tawar aja. Besok pindah ke sini teh tawar. Besok pindah ke sini teh tawar. Teh tawar aja. Kita di rumah udah makan dulu kenyang. Misi teh tawar gitu. Boleh? Boleh. Boleh gitu ya Pak? Boleh Bu. Saya pengen banget tuh Pak punya, maksudnya rumah ada 2 Pak. Saya nafsu banget tuh di dekat rumah. Maksud saya satu tuh untuk mau bikin kolam renang gitu maksudnya. Bisa Bu. Yang Terus penting satu alat itu kelamin buat- ibu digedein dulu. Ini alat kelamin ibu ngecil. Harus gede dulu. Dia udah Alat kelamin nenek. mama lo kecil. Mesti gedein dulu. Nenek-nenek. Gimana tuh gedeinnya? Pakai beko. Gitu Pak Haji, saya pengen banget tuh Pak rumah. Jangan pengen. Yang bikin kita hajatnya lemot, kita ngomongnya pengen. Harusnya ngomong pasti. Pasti, ya pasti. Nggak boleh bos. Kalau pengen lo cuman menghayal. Gue Oh, pasti. pengen. Nggak ada. Pasti. Gue pengen punya rumah di pasti. Pasti buat bikin Kata kolam Allah, renang. lo ngomongnya aja nggak meyakinkan gue. Kata Allah, jangan dong. Nah, kalau di RDA nggak boleh. Kalau di luar RDA mah bebas. Tapi tuh. saya caranya gimana tuh Pak? Kalau misalnya saya mau dapetin kan tuh ada rumah 2 Pak dempetan lah kurang lebih. 1 400 meter, 1 200 meter. Maksud saya 200 saya tempatin. Cebok alat kelamin ibu siramin ke tanah itu. Oh. Cebok alat kelamin ibu siramin ke tembok itu. Atau ibu colek alat kelamin ibu tempelin ke tembok itu. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Jadi milik. Oh, gitu. Jadi milik. Tiap hari tuh ya kita Tiap begitu ya? hari bu. Pengen banget. Tiap hari. Bos, ini ilmu RDAY, ilmu kearifan lokal. Tadi itu bos yang keluar tadi tuh. Yang tadi keluar. Dia itu punya tambang bos. Kaya raya luar biasa. Tambangnya luar biasa. Di hari tuanya dia nyungsep. Ya betul. Dia bangun walet. Habis 7 miliar bangun walet. Iya rumah walet bangun. Habis-habisan 70 miliar habis-habisan. Sekarang nggak menghasilkan. Akhirnya tadi ketemu jalan. Nih bos, minum bos. Air asinan gue pelan-pelan. 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 Nih pakai sedotan. Jarang-jarang loh bos gue kasih air asinan. Air asinan RDA manjur banget bos. Ini yang nonton YouTube ibu atau putra ibu? Saya nonton RDAY. Mama saya Pak Haji. Iya. Saya juga nonton kemarin. Oh nonton. 3 hari Pak ngeliat itu. Saya langsung besok mau kemari. Apa yang tertarik dari YouTube saya bu kalau boleh tahu? Kayaknya saya ngelihat semua itu kayak pada yakin. Saya lihat terus ada lagi gitu. Saya lihat YouTube yang lainnya. Kayak kok pada berhasil. Tapi Pak saya masih dapat receh nih Pak. Pas saya gitu. Ya Allah beneran ya kesono nih masa utang masih nungguin yang 100 juta. Saya takut banget. Saya pengen banget di masa tua saya juga nggak mau minta anak gitu. Saya pengen punya sendiri. Saya misalkan Allah ijabah dah. Pokoknya saya pengennya ya pegang itulah. Pegang kolam renang gitu. Kan di situ nggak ada kolam renang. Di mana rumah ibu? Di Tegal Parang. Oh Tegal Parang. Iya, saya pengen bikin kolam renang umum gitu loh Pak. Gitu terus satu tempatnya rumah, satu lagi buat kolam renang gitu. Oke.
Pak, kalau mau bikin usaha baru gimana Pak? Apa contohnya? Dagang makanan-makanan kecil gitu Pak. Seperti buat sarapan pagi gitu. Boleh, Biar maju, Boleh. biar berkembang gitu. boleh. Itu gimana Pak caranya Pak? Bahan baku yang buat dimasak dilangkahin. Bahan baku yang buat masak, misalkan nih bikin lontong. Bahan bakunya lontong apa? Daun, beras, oncom, air. Nah, ini dilangkahin. Berapa kali tuh Pak? 9 kali. Alat kelamin laki-laki jual, alat kelamin perempuan beli. Alat kelamin perempuan jual, alat kelamin laki-laki beli. Alat kelamin laki-laki besar, alat kelamin perempuan besar. Alat kelamin perempuan besar, alat kelamin laki-laki besar. Borong, 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 dagangan gue diborong, diborong, diborong. Habis, 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 habis. Untung bersih 1 hari 10 juta. Ulangi lagi sampai 9 kali. Udah, langsunglah dimasak, diproses. Nanti sama dalam lo yang bekas pakai buat ngelap meja. Yang buat digelar nanti pakai digelar dagang kalau pakai meja atau estalase buat ngelap estalasenya. Nanti cebokan alat kelamin lo disiramin di depan usaha lo. Udah rame. Aduh, ada kata-kata untung bersih 1 hari 10 juta. Pakai mic-nya, gua nggak dengar. Lompat-lompat ya, bahan baku. Dilangkahin. Itu pakai Nggak boleh pakai celana dalam. polos juga. Polos. Pakai daster boleh, kayak ibu nih pakai daster. Diangkat, dicincing. Nggak boleh pakai BH. Itu Pak, kalau diperkirakan kan nggak sampai 10 juta, tapi kita ngomong Oh, harus 10 juta. Harus 10 juta. Walaupun omset lo cuma 1 juta, lo harus 10 juta. oh gitu ya. Ada pedagang bakso, namanya Waluyo. Dia kelilit utang 300 juta. Dia riado di sini. Karena tempatnya nggak ada, dia tidur di depan kandang kuda. Nah, dia meraktekin ilmu RDAI. Alhamdulillah sekarang utangnya lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset 300 juta. Nah, sekarang Waluyo kan dagang bakso. Nah, alhamdulillah dagangannya nggak ada yang beli. Tapi order sama orang buat ulang tahun, kawinan, catering. Alhamdulillah orang yang makan pada dibungkus. Jadi dia nggak cuci piring, irit sabun, irit air, ini semuanya. Dan tetangga nggak pada sirik. Tahu-tahu dagangan udah habis aja. Namanya Waluyo. Sekarang dia punya kontrakan 18 pintu di Jakarta Selatan. Namanya Waluyo. Awalnya punya utang 300 juta. Nah, lu coba praktekin ilmu RDAY. Sehari mau tahu kontrakannya bos? 2 juta. Kos-kosannya 2 juta. Waluyo. Dia riado di sini selama 9 bulan. Kerjaannya cuman ngabisin makanan anak yatim yang nggak habis. Jadi kalau anak yatim makan nggak habis, nasinya dikumpulin sama dia dimakan. Karena dia nggak bisa kan kalau makan ke sana antri. Ini kan banyak karyawan. Ya udah makan anak yatim dihabisin. Nuntun kuda, ngerok kuda, bersihin kotoran kuda. Nih kan besok kita mau bertanding ya, Piala Presiden. Nah dia nyiapin kuda-kudanya anak yatim yang besok mau lomba. Selama 9 bulan. Riado karena dia gak punya duit. Namanya sedekah profesi. Karena gak ada kamar, tidurnya di depan kandang kuda, suami istri. Jadi kalau dia ML di depan kandang kuda, makanya kudanya berisik. Kalau dia lagi ML tuh lagi genjot, nyot nyot nyot, kudanya berisik. Kecil banget. Namanya Waluyo. Sekarang udah jadi orang kaya bos. Udah pakai Pajero kali. Udah pakai Fortuner. Mobilnya 2 sekarang. Dulu dia miskin, susah. Meraktekin ilmu gitu. Kearifan lokal. Ibu harus yakin. Ibu datang ke sini naik apa sama bapak? Besok harus naik Pajero. Gue sabdain. Gue gak mau orang naik motor. Ribeh, kehujanan. Harus naik Pajero. Kok Pajero? Karena bosnya kan naiknya Hummer. Gue naik Hummer, naik Robicon. Maksudnya naik motor. Ngapain naik motor kehujanan? Naik Pajero ya. Murah kok, harganya cuma 850 juta. Oke? Yes. Ibu apa lagi? Bebas, ayo. Mohon izin Pak Haji, saya Jules Alkorni yang beralamat di Jalan Tegaparang Utara 3.
Ini saya mau nanya, saya tuh ada pengen pasti gitu, Pak Haji. Maksudnya supaya saya punya mobil, kontrakan gitu, Pak Haji. Itu pertanyaan yang pertama saya. Kan lo belum disuwuk sama mama lo. Oh gitu. Mau gak lo disuwuk? Mau, Pak Oh Haji. tuh mau. Terus yang kedua, saya pengen istri saya tuh nurut sama saya gitu, Jangan Pak Haji. pengen. Harus Pasti nurut. pasti. Pasti nurut. Pasti nurut. Kenapa istri nggak nurut sama lo? Karena lo duitnya nggak ada. Kalau duit lo banyak, istri nurut. Semua istri di muka bumi ini, di seluruh dunia, semua istri pasti nurut sama suami. Kalau ada Wah. duitnya. Kalau nggak ada duitnya nggak ada. Ya iya, makanya disuwuk. Mah, suwuk mah. Biar gue bisa ngasih istri gue tiap bulan 20 juta mah. Amin. Biar gue tiap bulan ngasih bini gue 20 juta mah. Amin. Nanti bini lo nurut, sayang. Kalau istri cemberut, judes, galak. Mau ML marah kan? Mau ML gitu. Ya iya kan. Karena alat kelamin istri ada harganya, bos. Ada bandrolnya, ada barcode-nya. Kalau nggak percaya nih alat kelamin lo di scan, alat kelamin istri lo di scan, pasti bunyi tulalit. Ya, di kan ada HP nih. Nih HP ya. HP. Nah, di barcode ya, di barcode ya. Nah, ditaruh di alat kelamin istri lo. Nanti langsung bunyi tulalit. Tulalit, itu artinya tulalit. Tulang kentut sama kulit. Gitu. Kan berbulan-bulan gak gajian, duitnya gak tahu kemana gajian. Ya iyalah. Ada aja kepake, bayar ini boros. Tuh, udah gitu juga kan Bank DKI harus dibayar. Bayar Pak Haji. cicilannya. Itu bimbang banget. Nyampe Kan lo besok. belum suwuk, nanti lo pulang dari sini, suwuk kalau dia mau tidur, dicamahin atau digembok. Kalau bahasa Jawa Timur namanya disawanin. 9 kali 9 ya. kali mau tidur sama bangun tidur. Bangun tidur. Dia bangunnya siang. Kalau dibangunin marah. Nggak apa-apa, kan lo nanti suwukin bangunnya Mukanya. pagi. Oh, gitu. Bangunnya pagi, bangunnya jam 00. Bangunnya jam 00, bangunnya jam 00 gitu. Nanti dia bangun jam 00. Nanti kan tadi udah gue kasih air asinan. Mm-mm. Nanti dikerjain. Amin ya Allah. Nanti lo bikin lagi. Ibu bikin lagi bikin, sendiri. Tadi nanti kasih minum dia. Bos, nggak sampai 99 hari, bos. Lo udah bisa pakai Pajero. Amin, Udah bisa punya kontrakan. amin. Haji Marco waktu datang kemari, kontrakannya berapa pintu? 6. 7 bulan kontrakannya jadi berapa? 21 pintu. Waktu belum datang ke RD Aib, nggak punya ruko. Nggak punya kan? Tapi dia praktekin ilmu RD 7 bulan. Sekarang rukonya berapa? 15. Nah lu juga begitu, praktekin dulu. Bisa? Pak Haji, kalau gue pengen cepet terkabul, ya jangan disuwuk dong. Langsung palanya masuk alat kelamin ibu. Oh gitu. Iya dong. Aduh. Jadi kepala lo mendekat ke alat kelamin mamah lo. Tuh. Nah ini saya udah pernah. Mana miknya? Nah ini saya udah pernah ngelakuin beberapa hari yang lalu. Pak Apa? Haji. Pernah ngelakuin beberapa hari lalu. Ngelakuin yang apa? Untuk sempak sempak dibalik gitu Pak Haji. Itu Saya satu. dalamnya dibalik. Dibalik. Terus, Kakeknya. Terus keduanya kan harus 99 kali muter ke arah jarum jam kan di muka. Itu setelah itu gimana lagi tuh Pak Haji? Yang udah pernah saya lakuin menurut Pak Haji. Gampang lah. Jadi gini bos. Lo cari burung. Lo cari semut. Kayak Bapak Presiden Republik Indonesia sekarang nih Pak Prabowo. Lo cari semut. Lo cari kucing. Nah, lo cari burung. Kalau ambil burung lo sambil makanin burung, lo cari beras basarat. Hai burung-burung yang pada terbang, kembalilah ke saya. Dalam hati lo ngomong, burung-burung yang terbang baliklah ke saya. Istri saya balik ke saya. Sayang lagi, cinta kasih. Kucing juga begitu aja ngomong. Lo beli ikan cuek. Kucing, balik ya. Yang sayang ya sama gue. Sebutin nama bini lo. Balik lagi, balik lagi. Begitu juga ke semut. Bini gue balik lagi sayang sama gue.
Mau diajak ML, nawarin ML tiap hari, nanti mau, bos, tenang aja. Kok Pak Haji tahu? Lah ini kan pakar-pakarnya. Di saat istrinya ngambek, gue malah pernah diusir sama bini gue. Keluar gak, Pak? Gue disuruh keluar. Mau gimana, bos? Ya gue keluar aja. Tapi besoknya tambah sayang sampai hari ini. Tambah sayang, tambah perhatian, tambah. Nah, lu coba praktekin dulu. Ya betul. Ini bini gue nonton gak? Jangan-jangan bini gue senyum-senyum nonton. Papa lu gak ngomong lagi. Nah itu untuk misalkan untuk ngasih hewan-hewan tersebut. Apa? Untuk mengasih hewan-hewan Kalau tersebut. semut kasihnya gula. Kalau burung kasihnya beras, nasi, gabah, jagung. Beli aja buat syarat berapa sih paling? Iya. Nah kalau kucing lo kasih ikan cuek atau ikan kembung atau apa gitu. Itu di pagi hari. Atau lo beli apa siang, Whiskas apa- di Indomaret, Alfamaret. Apa? Itu setiap hari itu Iya tiap hari diajak ngobrol. tiap pagi sore. Iya tiap hari tiap lo hari? ngomong. Paling lama 99 hari, paling cepat 9 hari. Udah selesai, nggak usah dikerjain lagi. Nanti kan bini lo kabur, lo datang lagi ke gue. Siapa aja? Terima kasih banyak. Hah? Kalau sukses, maksudnya nih minta sama Allah, sukses pasti kemari lagi lah. Iya no. pasti. Makanya nih minta sama Bapak, saya datang nih kemari. Iya. Tadi saya tuh kemari tuh naik kereta api sama naik Grab dari dari terminal Gak apa-apa. gitu. Ibu tahu gak tadi yang nomor 1? Yang cewek. Anaknya wakil presiden. Anaknya wakil presiden. Gue aja tadi, siapa ya? Enggak tanya anaknya wakil presiden. Dia punya pulau. Punya pulau. Pulau Seribu. Oh. Iya, tenang aja. Jadi apalagi ibu, kolom pencapir. Iya maksudnya orang rendah lah. Iya. Lah sekelas wakil presiden aja anaknya datang. Iya benar. Masa ini enggak, ya kan? Iya. Jadi ibu tinggal meraktekin. Pasti rumah itu jadi milik saya. Pasti anak saya gajinya sebulan 100 juta. Amin. Pasti anak saya punya mobil Pajero. Amin. Ibu mesti begitu dulu doanya. Ajarin cara doa yang benar. Nih dengerin nih. Nih dengerin nih. Nih dengerin nih. Ya, Nyimak. Bapak-bapak, ibu-ibu. Dengerin. Lo rekam boleh? Lo rekam boleh cara doanya nih. Lo rekam. Lo video juga boleh. Lo video. Video. Ya, jadi ada salah kita dalam berdoa. Berdoanya sehingga kok nggak kabul-kabul, kok nggak dapat doanya Allah nggak kabulkan, gitu ya. Ada 2 kesalahan dalam berdoa. 1, kita berdoanya minta kekuatan untuk menghadapi ujian. Ya Allah, berikan kekuatan kepada hamba untuk menghadapi cobaanmu ini, cobaan hidup yang berat ini. Berikan kekuatan kepada hamba. Mintanya kekuatan untuk menghadapi cobaan. Sehingga cobaannya enggak, kuat loh. Karena kuat sehingga cobaannya terus nambah. Maka jangan minta kekuatan. Tuh. Yang kedua, kita mintanya merengek-rengek, meminta-minta. Meminta itu energinya energi negatif. Ada orang datang ke Bapak mengadahkan tangan, Pak, minta. Bapak ngasihnya sekedarnya aja. Karena Bapak perasaannya sudah gaweannya kok, kerjaannya kok minta-minta doang. Iya. Kerjaannya minta-minta doang. Ya, iya minta. Tapi harusnya apa? Jadi tidak meminta kekuatan, tidak mengemis, tidak merengek. Mintanya kan menangis-nangis, merengek-rengek, meronta-ronta.
beban hidupku berat sekali ya Allah. Meronta-ronta, merengek-rengek. Tapi kita harus dengan bersyukur. Syukur. Karena dengan bersyukur itu pasti Allah lipat gandakan nikmat yang kita punya, yang kita hajatkan. Contoh yang paling gampang kita pahami ya, bedanya kita merengek dan bersyukur, minta. Contohnya, bapak anaknya minggu yang lalu, 2 hari yang lalu sudah diberikan es krim. Berikan es krim, misalnya yang gampang aja, gampang dicerna ya. Diberikan es krim oleh bapak, oleh ibu. 2-3 hari berikutnya, Pak, minta es krim lagi dong, minta es krim Pak, minta es krim Pak, minta es krim. Merengek-rengek. Jawabannya apa? Kemarin baru dikasih, kemarin baru belikan, besok lagi apa belinya? Kita jadi jengkel karena merengek-rengek. Sama minta, ini sama minta, anaknya sama minta. Bapak, Alhamdulillah, terima kasih Pak ya. Es krimnya yang kemarin enak banget Pak. Es krimnya enak. Bapak belinya di mana kemarin? Oh pas pergi Pak ya. Enak. Besok Bapak pergi lagi kapan? Oh besok pergi. Besok belikan lagi Pak ya. Oh iya, besok belikan minta 2 apa 3. Besok kemarin kan baru 1. Besok beli 2 ya. Iya beli 3. Sama enggak mintanya? Tapi kesannya jadi berbeda, sama-sama minta. Sama-sama minta. Yang satu memelas. Yang merengek, satu syukur. Yang satu bersyukur. Bapaknya seneng, oh ternyata enak ya es krimnya kemarin. Dia seneng. Dibeliin lagi, malah ditambah. Kemarin beliin 2, sekarang bisa beliin 4. Sekalian bersyukur. Kenapa bersyukur. Kita harus bersyukur? Karena diingatkan oleh Allah, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Tuhanmu yang mana yang engkau dustakan? Gak ada syukur-syukurnya loh. Merengek terus, minta terus. Syukurnya mana? Nikmat-nikmat yang kemarin kayak gak pernah mendapatkan nikmat, gak pernah mendapatkan rezeki. Sehingga kita merengek-rengek tadi. Kita belikan es krim tadi lupa. Kemarin tuh gak ada syukurnya, gak terima kasihnya, gak ada. Salahnya ya dengan bersyukur. Jadi kita berdoanya dengan bersyukur, berterima kasih. Contoh, jadi jangan ya Allah berikan umur panjang kepada saya. Emang sekarang sudah mati? Mau mati. Kan sehat walafiat, masih hidup. Sehingga kita apa? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Terima kasih Allah, terima kasih Allah berikan kepada saya, kepada istri-istri saya. Istri-istri Pak ya? Nyebutnya? Hah? 1 aja? Oh 1 ya. Kepada anak-anak saya, karena banyak ya? Oh iya. Kepada cucu-cucu saya, kepada menantu-menantu saya, umur panjang. Jadi umur panjang disyukurin. Kita bersyukur diberikan umur panjang. Kesehatan panjang. Bukan Allah, ya Allah berikan kesehatan, sehat walafiat kepada keluarga saya. Emang sakit sekarang? Syukurnya mana? Syukurnya lupa. Padahal kita sudah diberi kesehatan, tidak ada syukurnya.
berikan kepada saya pernikahan yang sakinah, mawadah, warohmah, yang sampai akhir hayat Allah. Emang sekarang sudah nggak beristri? Sekarang kan masih. Maka kita syukurin telah berikan pernikahan panjang. Allah berikan rezeki kepada saya untuk menghidupi keluarga saya, Allah. Emang sekarang sudah nggak punya rezeki loh, nggak bisa makan. Masih bisa makan. Masih bisa makan terus tiap hari, Ibu. Ada saja rezekinya. Ada saja. Dari mana saja dijamin kehidupan kita oleh Allah tetap. Tapi kita masih merengek. Tadi baru sarapan. Semalam mau tidur juga makan, bangun tidur, Allah berikan rezeki Allah. Tadi makannya mana syukurnya? Rezekinya. Tidak ada syukurnya. Maka doanya bersyukur tadi diberikan umur panjang, diberikan kesehatan panjang, diberikan pernikahan panjang, masih langgeng walaupun error. Tapi tetap bertahan, diberikan rezeki yang panjang, berkelimpahan, baru diucapkan apa saja, nikmat-nikmat yang Bapak Ibu rasakan, Allah berikan, diungkapkan rasa syukurnya, baru diucapkan hajatnya, punya penghasilan 10 miliar setiap bulan, punya Pajero, Amin. rumah 1000 meter, Amin, ya anak-anak lancar sekolahnya, kuliahnya lancar sampai wisuda, sampai selesai untuk dapat pekerjaan. Tapi kan bukan meminta, tapi ini menjadi satu rangkaian dalam syukur tadi. Jangan titik terus. Untuk itu Allah berikan kepada saya telah bersyukur, sekarang berikan. Enggak, syukur terus. Ini menjadi rangkaian. Apa saja hajat yang Bapak tadi mau usaha, ya udah pasti punya usaha yang baik. Apalagi sudah diawali dengan punya penghasilan 10 miliar, punya penghasilan 1 miliar. Ucap saja, hasilnya dari mana? Bisa dari usaha, bisa dari yang lain-lain. Menyelesaikan semuanya dengan satu doa saja. Bisa dipahami, Bu? Jadi tidak mengeluh, tidak merengek, meronta-ronta, menangis-nangis kepada Allah dalam doanya. Tapi dengan syukur. La ing zakartum la azidanakum. Kalau kamu bersyukur kepada Allah, pasti dilipat gandakan, ditambah-tambah terus nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, tidak mensyukuri, merengek tadi dalam berdoa, Tunggu ajabku. Sangat pedih. Terangin dulu ayatnya. Siapa yang mensyukuri nikmatku? Ya, jadi kalau ayat yang pendek gampang dihafalkan ini, la ing zakartum la azidanakum. Barang siapa kalau kalian mensyukuri nikmat yang telah aku berikan kepadamu, pasti. Jadi jaminan Allah, pasti aku lipat gandakan nikmat, rezeki, harta yang engkau hajatkan, miliki. Wala ing kafartum, tetapi kalau kamu kufur, merengek-rengek, melupakan nikmat, melupakan rezeki, melupakan nikmat yang telah Allah berikan kepadamu. Wala ing kafartum inna adzabila sadid. Tunggu, pasti ya, azabku sangat pedih. Maka syukurnya di mana? Syukuri. Diingatkan oleh Allah 31 kali di surat Ar-Rahman. Fabi ayyi alai
rabbikuma tukadziban. Nah, itu yang harus kita syukuri, dan penutupnya harus dibersihkan hatinya dari sifat 18 itu. Ibadahnya bagus, sedekahnya rutin, tetapi kalau sifat jeleknya masih ditahan, dipelihara, dikoleksi di hati, maka pahala yang dipupuk dari ibadah dan sedekah yang menggunung, katakan 1000 kali 10 ibadah berarti 10.000. 18-nya ada semua. Berarti minus 18. Minus 18 kali 10.000. Minus berapa? Banyak banget. 180.000. Berarti ambrol, longsor. Kalau orang bilang nyungsep. Nyungsep. Jadi berat. Karena negatif. Nih kayak ini nyungsep. Udah kerja langsung ditendang sama kepala sekolah. Jadi nyungsep. Tapi jangan takut. Di Al-Quran ayatnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi nyungsep tuh kecil. Lebih besar rahmat Allah. Ucapannya itu kalau kita mau apa tuh? Pakai mic. Kita mau apa tuh? Mau baca itu gitu. Misalnya, rahmatku lebih besar daripada murkaku. Perbaikin kebiasaannya. Jadi bangun jam 00 wajib. Senyum wajib. Mandi pandan 9 lembar wajib. Tahajud wajib. Baca Quran wajib. Sedekah subuh wajib. Sedekah Jumat Barokah wajib. Sholat Badiah Qobliyah wajib. Sholat Taubat wajib. Sifat 18 nggak boleh dilanggar. Selama 9 hari paling lama. Bisa nggak tuh? 9 hari paling lama. Paling lama 9 hari. Kadang 2 hari dia langsung terkabul. 3 hari langsung terkabul. Dan pasti cair 10 miliar. Amin. Ya Pasti Allah. cair. Tapi lu paksain mesti bangunnya jam 00. Ibu juga mesti bangunnya jam 00. Mesti mandi. Pandannya 9 lembar. Habis mandi tahajud. Habis tahajud baca Quran. Pokoknya proses itu yang 10 hari paling lama. Cair 10 miliar. Pandan 9 tuh Lembar. Di apaan Pak? Ditaruh di air. ember kalau kita mandi. Oh, Di bak kalau kita mandi. ya. Gitu. Jadi nggak usah dipotong-potong pandan. Oh nggak boleh. Mesti lembar. Lembar ya. Diikat aja gitu ya Pak? Diikat pakai karet. Ya, diikat terus Nanti kalau udah langsung. mandi, pandannya disimpan ke kulkas. Biar nggak layu. Besok kalau mau mandi lagi, ambil lagi, taruh lagi. Buat pakai keluarga misalkan kayak Boleh. saya, anak saya, mantu gitu nggak apa-apa Pak? Boleh. Oh, Boleh. oh, iya. Boleh. Kedua, bapak sama ibu bikin takjub Allah. Caranya apa? Zaman dulu, saya orang Jawa, ini orang Sunda. Kita ada yang namanya sedekah beras jimpitan. Kalau di Sunda namanya beras perelek. Jadi beras segenggam, taruh di kaleng atau di bambu atau di tempat itu, di tempat yang kecil, taruh di depan pintu, nanti diambil sama petugasnya. Kalau sekarang udah nggak ada, gantinya jadi sedekah subuh. Jadi lo paksain. Tempat saya ada, tapi hari Sabtu. Nah kalau di sini nggak boleh, harus setiap hari. Nah lo paksain sedekah subuh setiap hari. Dan dimulainya dari abis asar sampai ntar jam 00. Wajib, sedekah subuh tuh wajib. Orang yang sedekah subuh hari itu tidak akan hari itu ada sial. Tapi kalau kita nggak sedekah subuh, sial. Bacain ayatnya. Orang yang tidak sedekah subuh nyungsep. Jadi, ayatnya. Ditekankan Pak Haji, Artinya, untuk sedekah subuh itu wajib. Wajib. Kenapa? Karena tanpa pandang bulu. Mau bulunya keriting, mau iya. bulunya lurus. Mau hitam mau Mau putih. hitam, mau bule. Mau rontok, mau yang tadi nggak dicukur. Mau yang dicukur. Jadi kalau tiap malam itu malaikat datang untuk melihat kita satu sedekah dan
tidak sedekah. Bagi yang sedekah subuh didoakan oleh malaikat, Allah ganti sedekahnya, lipat gandakan hartanya, perbanyak rezekinya yang barokah. Itu doa malaikat setiap hari bagi yang sedekah subuh. Tapi yang bikin kita nyungsep itu karena kita tidak sedekah subuh, karena malaikat yang satunya doanya luar biasa. Allah binasakan, lenyapkan hartanya, habiskan rezekinya hartanya. Mending hartanya dihabisin, binasakan. Ayo, ada kata-kata binasakan. Binasakan usahanya, hartanya, lenyap, binasa, habis. Jadi nyungsep. Doa itu doa malaikat bagi yang tidak sedekah subuh. Jadi sedekah subuh itu wajib, seberapapun mampu kita yang harus dipaksa. Kalau nunggu mampunya, ya ndak akan, belum mampu Pak Haji, ndak akan terlaksana. Seberapapun tapi maksimal. Karena ada ayatnya, orang itu dipaksa oleh Allah untuk sedekahnya, innalladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang dicintai Allah itu siapa? Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i, yaitu orang-orang yang berinfak, yang bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Jadi paksain. Paksa. Ini Pak ya, di rumah tuh kan, di RT tuh kan disediain kenceleng ya. Jadi kalau kita misalnya siap subuh dimasukin ke kenceleng tuh gimana Pak? Tapi Sekarang Ibu udah lakukan itu belum? ya nggak rutin sih. Harus rutin. Nah, jadi kan sebulan sekali dibawa tuh ke masjid kan, kenceleng itu Pak. Ya, kalau di RDAY harus anak yatim kurung. Harus anak yatim yang udah berangkat umroh, yang udah nyium batu hajar aswad. Harus anak yatim yang sholat tahajud. Jadi yatimnya spesifik, lebih kerucut karena kita lagi darurat. Jadi ibarat kalau kita berobat ke dokter harus yang spesialis, nggak bisa ke klinik 24 jam. Apa itu, ke masjid bukan? Nggak boleh, harus ke anak saya yatim. tiap hari ke masjid sih, enggak berapa. Ada perubahan nggak? Enggak sih. Enggak. Udah, cari yatim kurung. Yatim kurung tuh anak yatim yang ditinggal papahnya meninggal masih dalam perut ibunya. Kayak Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau kita nggak tahu maksudnya meninggalnya. Numpang di RDAY, numpang. Tapi saya udah mulai sih di sini. Ya, numpang. Nanti kalau udah terkabul, udah kaya raya, minggat lo dari sini. Enggak juga. Ya ini minggat, sekarang datang lagi. Ini habis baru pulang minggat. Kan udah terkabul, keliling Eropa, keliling luar negeri, udah sibuk. Sekarang datang lagi. Baru kapan datang ya? Maret 2025. Maret baru datang. Ini kan pasien 2014. Banyak kan orang begitu bos. Tapi maunya saya numpang aja di RDAY, numpang wifi-nya RDAY. Kebetulan kita ada yatim kurung, ada yatim umroh, ada yatim tahajud. Nanti kalau kita memang duitnya lebih, bebas. Sekarang kita lagi darurat, pelurunya tinggal 1. Mesti tepat sasaran. Kalau nggak tepat, mana nggak ada stoknya lagi, mampus loh. Di hari tua nyungsep, di hari tua binasa. Nah gimana dong supaya hari tua kita nggak dibinasain sama ekonomi? Umur kita udah 55 bos, umur kita udah 55, kita lahiran tahun 70. Mosok kemana-mana naik motor? Pajero dong, Fortuner dong, Robicon dong, Alphard dong, Velfire dong. Mosok naik kemana-mana naik motor, kemana-mana naik Avanza.
Kemana-mana naik mobilio, apaan itu bukan mobil. Manual, harus matic. Terangin, cara doanya, ajarin. Sekali lagi, ini agak blow on. 4 orang blow on. 4 orang blow on. Pak mau tanya Pak, tadi pas jadwalnya mulai asar sampai Dari jam 3 sore sampai jam 12 malam sedekahnya. bukan subuh ya? Sekarang kalau tahajud jam setengah 4. Kalau RDAI tahajud jam berapa? 12. 12. Ya di awal waktu. Oh, jam 12 Kalau lagi nggak sampai punya hajat, sedekah subuh, pas ajan subuh. Iya. Tapi kalau lagi punya hajat, di awal dong. Gitu loh bos. Kalau misalkan kayak saya nih baru 2 hari sih. Kayak misalnya saya jam 10 apa jam 9 malam gitu. Makanya Boleh. ini buat besok gitu ya. Boleh. Apa- Yang penting paling telat jam 00 udah tutup sedekahnya. Oh, Kok kejem Ji? Allah lebih kejam lagi. Tapi Allah kan punya Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau gue kan nggak ada. kayak tadi pagi itu saya mau itu terus kan saya emang kan saya nggak punya nomor rekening, saya nggak punya bank lah istilahnya. Saya melalui BRI Link. adik, saya melalui adik, Boleh. ngasih adik tuh jadi gitu, udah kasih gitu. Boleh. Terus ya udah tapi dianya kan tidur, saya kan nggak ngerti dia yang kerja. Jadi tadi siang apa pagi gitu baru ditransfer. Nggak apa-apa. Pokoknya ibu mesti jalanin ilmu RDAI ini. Yang sedekah ini kan sedekah subuh ini kan. Ya. Ini kan saya Iya. kirim kemarin. Ya. Coba lo lihat. Coba lo lihat. Takutnya salah tapi saya lihat sih orang pada kemarin gitu. Ini kan. Ini. Baru 2 kali sih saya sedekahin. Nomor rekening bener gak? Santai. Atas namanya aja. Iya, iya Pak. BCI. Yang mereka agak blow on. Lama bener. Iya. Ya tadi saya itu. Susanto. Ya, nomor ke sini ya. Gitu ya benar. Ya. Jadi ibu paksain bu. Karena kita lagi punya hajat maksa. Kebanyakan tamu-tamu RDAI maksain hajat. Tapi sedekahnya nggak maksa. Ya nggak bisa dong bos. Gue nggak ikhlas Ji. Gue nggak perlu ikhlas. Ikhlas sendiri nanti. Pada saat kita terkabul. Iya ya kenapa gue tadi sedekahnya nggak gedean le. Nunggu ikhlas kelamaan bos. Nggak perlu ikhlas. Maksa aja udah. Sedekah nanti juga ikhlas sendiri. Pasti terkabul kan. Pasti ikhlas. Bohong lo nggak. Nah. Kedua. Gue mau lo hajatnya kan cair 10 miliar. Latihan jadi orang kaya. Tidak ada orang kaya raya ngisi bensin Pertalite. Nggak ada. Jadi kalau lo masih ngisi Pertalite jangan harap lo jadi orang kaya. Ngisinya apa? Pertamax turbo. Walaupun motor butut. Latihan dong jadi orang kaya. Kita nggak pernah latihan isinya Pertalite. Gimana? Nggak boleh. Mesti Pertamax turbo. Kok gitu Pak Ji? Karena Pak Berentang endorse gue. Lu gak endorse gue. Ngapain gue belain lu? Mengurangi subsidi. Benar. Jadi kita mesti latihan jadi orang kaya. Lo sekarang ke Plaza Indonesia. Plaza Indonesia. Lo lihat tas LV. Tas LV. Lo masuk ke toko tas LV. Bisa gak ditawar tuh tas? Gak bisa. Iya ada bandrolnya, ada barcode-nya. Lo makan di apa namanya restoran yang di tengah-tengah namanya? La Moda. Restoran La Moda. Lo duduk, mesti bayar lo 250.000. Misalkan kita minumnya 50.000. Bayar lo 2,5. Ya iya dong. Ini kita enggak. Nanya berapa? Enggak bisa. Sari Ratu. Restoran Padang Sari Ratu di bawah Plaza Indonesia. Itu udangnya gede-gede bos. Lo sebut Haji Dwi pasti kenal, nggak mungkin enggak. Walaupun gue ngurusin anak yatim, gue nongkrongnya di situ sama anak yatim. Sari Ratu. Atau gue nongkrongnya di La Moda sama anak yatim, gue bawa ke La Moda. Makan. Saya temu dekat tidak ya pagi eskalator aja pagi. Eskalator La Moda. Ya. Kita mesti latihan bos, jadi orang kaya. Kenapa mesti latihan Pak Haji? Atlet piala All England badminton. Taruhlah misalkan Rudy Hartono.
Emang langsung bertanding ke All England Inggris? Latihan dulu, tiap hari latihan. Habis latihan apa? Latih tanding ke Korea. Terus latih tanding ke Cina. Nanti lombanya di mana? Di Inggris, All England. Nah, gimana lo mau jadi orang kaya? Orang isinya Pertalite. Pindah ke Pertamax Turbo, walaupun motor lo butut latihan. Ini ngisi etol 200.000. Mau jadi orang kaya? Nggak ada. Mesti berapa dong isi etolnya? 1 juta. 1 juta bos. Gue nggak tahu bilang mah 1 juta. Jadi kita latihan lah bos. Umur kita udah 55 bos. Maksudnya isi bensin Pertalite. Tapi duit gue pas-pasan Ji. Ya isi sedikit aja, nanti juga ada kok rezekinya. Begitu bos. Wah sadis bener nih. Enggak lah. Iya betul. Gue maunya lo harus. Ji. Sate kambing yang paling enak di Jakarta di mana Ji? Sateku. Ya betul? Sateku di Melawai. Enak banget. Lo udah pernah makan sate kambing di mana paling enak? Kalah sama Sateku. Dia makan 3 porsi. Ya betul? 30 tusuk. Gak mabok. Kenapa? Gue juga gak tahu dia masaknya gimana. Dan kita pesannya langsung yang sereset. Sereset atau sereset? Yang bagian tengahnya aja yang cuman 1 ekor paling cuman isinya 30 tusuk. Nah begitu. Dibilang orang kaya tapi belum pernah makan sateku di Melawai. Belum dibilang orang kaya lah bos. Latihan. Seporsi berapa Haji? Mie ayam yang paling enak di Jakarta di mana? IWS. Bakmi IWS. Adanya di mana? IWS, lo Google IWS. Seporsi berapa bos? 90.000. Iya lo mesti latihan. Jadi ntar lo kesana nggak bengong. Lo ngeliat harganya udah masuk UGD. Iya. Kan kita makan nih bakmi IWS baru duduk. Kan dikasih itu tuh daftar menu. Pas kita baca langsung kejet-kejet. Langsung telepon 911 ambulan. Tolong nih ada bapak sama ibu suami istri kejet-kejet baru lihat harga bakmi IWS. Adanya di mana? Kemang Village. Kemang Village atau di Dharma Wangsa. Dharma Wangsa Square. Haji habis makan langsung dikerokin. Iya. Kadang kita kan gini bos. Es krim yang paling enak di mana? Ragusa. Di mana? Iya di Veteran. Sampingnya Masjid Istiqlal depan kali. Sebelahnya bakmi Gang Kelinci. Itu langganan kita. Anak-anak yatim makan es krimnya di Ragusa. Tahu gak Ragusa? Tahu kan? Enak gak Ragusa? Iya tuh. Bos, walaupun gue ngobrolnya di RDI Kandang Embe di Ciampea di Bogor, tapi kita makanannya jempol 2, bos. Ragusa. Nanti bawa bini lo ke Ragusa. Bohong dia enggak. Bangkunya bangku zaman dulu, zaman Belanda. Jadi Ragusa itu tahun 1948. Belum lahir ya ibu ya. Lagi dibikin ya. 65. Iya, dia lagi dibikin di kebon. Enak gak? Mantap. Mantap. Ragusa. Kalau sate, sateku. Kalau rumah makan Padang, Medan Baru. Pasar Baru, rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Rumah makan Medan Baru Sunter. Bukan pagi sore. Bah, jauh bu. Gak kalah. Medan Baru. Sore juga 60. Medan Baru pak. Itu ikan kakapnya yang paling gede harganya 650.000. Yang paling kecil kakapnya harganya 250.000. Tapi bapak makan di situ, mertua lewat nggak kelihatan. Besok pas sampai rumah lo langsung SP3.
Namanya rumah makan Medan Baru, Pasar Baru. Enak. Enak. Ya, harganya tinggi, enak lah. Mau gue lo mesti latihan jadi orang kaya dulu. Ini hajat cair 10 miliar. Pas lewat, lihat daftar harganya langsung masuk UGD. Aduh. Itu. Jadi berobatnya nggak boleh pakai BPJS. Nggak boleh lah. Harus mandiri. Ini pakai BPJS. Berobat pagi jam 7, pulangnya jam 7 malam. Bener Pak Haji. Nah, Bener Pak coba lu Haji. cerita dong. Gimana? Berobatnya jam berapa, datangnya pulangnya jam berapa kalau BPJS? Datangnya 6:30, pulangnya jam 5 sore. Aduh. Betul. Janganlah. Kalau bisa yang mandiri. Harus mandiri. Nggak mau gue BPJS. Walaupun dibayari pemerintah. Gimana caranya Pak Haji? Bikin takjub Allah dengan 2. Sedekah subuh. Kalau lo memang punya uang. Kalau lo nggak punya uang. Legowo. Lapang dada. Udah itu aja. Jadi orang kaya raya. Kita kan nggak legowo. Pengumuman. Harga BBM naik. Ih, langsung demo. Ngapain? Sekarang tuh harga naik udah seizin Allah belum? Udah, tinggal jalanin aja. Tinggal syukurin, nikmatin. Gak taunya kita jabatannya naik, pangkatnya naik, rezekinya naik. Ngapain? Amin ya Allah. Ini kan enggak apa-apa. Protes. Nah gak boleh lah. Bos, ajarin kelegowoannya. Kelegowoannya ajarin. Jadi legowo, lapang dada. Kalau orang Jawa semeleh. Kalau orang Jawa semeleh. Semeleh. Jadi bukan legowo itu bukan pasrah ya. Beda. Bukan ikhlas, bukan pasrah, bukan menyerah. Lapang dada. Menerima segala ketentuan dan ketetapan yang Allah berikan kepada kita saat sekarang. Dengan kita legowo menerima tadi misalkan dibelikan anaknya dibelikan es dengan bersyukur terima kasih, maka seneng bapaknya yang membelikan. Walaupun esnya yang kemarin mungkin kurang enak, kurang banyak, tapi legowo, terima kasih, tidak mengeluh. Karena dengan legowo itu berarti sifat 18 ini pasti tidak ada. Kenapa Pak Haji ngajarinya legowo? Karena dengan legowo itu kita akan menghindarkan diri dari sifat 18 itu pasti hilang. Diomongin orang, tidak sedih, legowo, terima. Tidak kepancing jengkel, tidak dendam, tidak jutek, tidak bawel, tapi legowo. Anak lagi muring, anak lagi ngambek, tidak ikut kepancing jengkel, tidak kepancing emosi, tidak tambah marah, tapi legowo, terima. Lapang dada. Ayatnya apa kalau legowo itu? Surat pendek. Alam nasroh laka sodro. Lapang dada. Lapangkan dada kita. Jadi kalau yang nenek gak gede, gedein dulu neneknya. Mana dadaku? Mana dadamu? Jadi ibu mesti kasih lihat dulu neneknya. Ini dadaku. Ini dadaku. Ini pentilnya. Legowo, lapang dada. Kenapa harus lapang? Jadi kalau Pak Haji dari kolam renang Toyo lewat nyasar karena sana macet harus lewat sini, itu kalau jalannya lapang sampai ke kandang sini cepet, paling 10 menit nyampe. Tapi karena jalannya sempit, ya tidak lapang, maka ya banyak hambatan, nggak bisa nyampe tujuannya, jadi
lama. Jadi harus lapang. Itu jalur motor. Dilewati Alphard. Ya, jadi sumpek. Jadi harus lapang dada. Karena dengan lapang dada itu, ini rangkaian ayat surat Al-Insyirah, Alam Nasroh itu, dengan lapang dada ayat yang pertama, maka Allah akan berikan apa? Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Dengan lapang dada, maka pasti, niscaya, dengan kesulitan yang kamu hadapi itu sebenarnya ada kemudahan. Jadi bukan setelah kesulitan datang kemudahan, bukan, kata Allah. Bersama kesulitan itu ada kemudahan. Nah, kita karena hatinya tertutup dengan sifat-sifat yang 18 itu, nggak kebuka, ketutup, nggak tahu jawabannya, ketutup, nggak tahu ilmunya, nggak ada, sehingga nggak bisa ngerjakan soalnya, nggak tahu kunci jawabannya. Sehingga kalau diajarkan Pak Haji, jalanin ini, jalanin ini, jalanin ini, sudah Pak Haji, sudah. Itu bahasa pembelaan. Pembelaan. Ditegur oleh Allah. Fa'idha faroghta fansob. Ini satu rangkaian dari surat Alam Nasroh, Al-Insyirah. Apabila kamu sudah mengerjakan satu pekerjaan yang kamu anggap selesai, jangan anggap sudah, jangan bilang sudah, kemudian kamu ongkang-ongkang, sudah, sholat, sudah, bangun malam, sudah, tapi kok belum, kata Allah, fa'idha faroghta fansob, maka kerjakan terus, jalani terus, jangan berhenti, kerjakan terus pekerjaan itu secara kontinu. Kalau sudah dikerjakan, penutupnya surat itu fa'idha faroghta fansob wa ila rabbika farghab. Dan hanya kepada Allah lah kita bersandar. Kalau kita bersandarnya kepada Allah, maka tidak akan nyungsep. Kalau kita bersandarnya ke orang, orangnya ambruk, maka kita juga ikut nyungsep kita. Karena bersandarnya kepada kepala sekolah, ditendang kepala sekolah, akhirnya nyungsep. Kembali sandar ke Allah. Gitu dengan Bos ya. cara sholat tobat. Tobat. Karena selama ini Allahnya diabaikan. Nah, jadi lo mulai sholat tobat dari maghrib sampai isya, lo harus sholat tobat. Tapi kalau lo nggak sholat tobat, satu, lo ditepok tanganin sama semua orang. Syukur, syukur, syukur. Bini lo ninggalin lo. Dan bini lo langsung dilirik sama laki-laki lain. Dan anak lo ikut orang lain. Gue gak mau. Mumpung belum bini lo diambil sama orang, mumpung lo belum nyungsep, langsung ngejat. Sat, ngejat. Ya betul? Mumpung belum nyungsep, ngejat. Caranya apa? Sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Sholat tobat. Dari maghrib sampai isya 18. Legowo. Legowo, legowo, sambil nanti di sawan. Betul, 18 sama 50. 18 dari maghrib sampai isya, 50 dari bangun tidur sampai mau tidur. 50 salam, dibagi-bagi, betul. Betul, sampai 68. Enggak sampai 9 hari. Kalau ada 9 hari belum cair 10 miliar, pasti ada kesalahan. Ulangin lagi. Kalau sampai belum hajat lo belum terkabul 9 hari, pasti ada kesalahan. Ulangin lagi, nggak apa-apa. Kayak Pak Presiden,
Prabowo, presiden kita ke-8. Ikut kontestan Partai Golkar, kalah. Ikut wakil presiden sama Megawati, kalah. Ikut presiden sama Hatta Rajasa, kalah. Ikut presiden sama Sandiaga Uno, kalah. Ijab ke Allah, legowo, lapang dada. Ikut pemerintahannya Pak Jokowi jadi menteri, legowo. Jadi presiden sama Gibran, jadi berapa kali? 5 kali. Itu guru kita. Siapa lagi? Presiden Amerika, Donald Trump, kalah, menang, kalah, menang. Perdana Menteri Malaysia, Mahathir, Nasir, siapa namanya itu? Ya, Anwar Ibrahim. Dihujat. Sekarang menang. Siapa lagi ayo? Gus Idam. Yang penceramah di Blitar. Dihujat. Sekarang naik. Jamaahnya jutaan. Mungkin ratusan juta. Mungkin miliaran. Gus Idam. Nah mau saya, Bapak juga begitu. Jadi coba lagi. Belum. Coba lagi. Kayak orang naik sepeda aja. Jatuh. Naik lagi. Kayak anak kecil aja. Baru latihan jalan. Tertatih-tatih. Diri lagi. Akhirnya kan lari. Ini enggak. Baru terpuruk. Udah lemes. Coba lagi. Tahajud. Mandi jam 00. Tidak ada orang yang mandi jam 00 saldonya di bawah 1 miliar. Nggak ada. Harus tidur. Paksain. Alat kelamin ibu dikaretin biar tidur. Gitu loh. Pak Haji gimana ngaretin? Saya tugasin Haji Marco. Karetin. Harus tidur. Maksa. Kalau habis sholat isya tidur. Kalau memang nggak bisa tidur, ambil celana dalam ibu. Taruh di kepala. Bohong kalau keluar kamar, malu. Lontang-lantung sama cucu, ya kan? Sama tetangga. Pasti kan di dalam lontang-lantung tidur. Harus tidur dulu. Pakai alarm. Saran gue sih jangan alarm, bos. Lo beli NCB listrik. Tau NCB yang buat naikin turun listrik? Lo beli NCB, pasang di alat kelamin mamah lo. Jadi kalau dia nggak bangun, jeplak. Plak! Tugasnya Haji Marco naikin. Gimana naikin NCB? Liatin, pakai mic, liatin. Naikin jepret tuh, naikin ke atas lalu bilang nyala. Aduh. Ulangin lagi Haji Marco. Ulangin, perhatiin, lihat Haji Marco. Jadi kalau ngejeplak itu, NCB-nya turun, kita naikin ke atas pelan-pelan, langsung bilang nyala. Ya bos, nanya apa lagi bos? Ayo. Nih, mumpung gratis bos. Sama Jarang-jarang nih gratis selama bener nih. Misalkan kita dari orang tua nih, suami istri. Nah, yang si pihak laki nih legowo gitu. Kayak contoh misalkan, yang tadi Mas ucapin tuh, misalkan kayak es krim gitu. Kan pasti kan dia senang tuh, besok coba berapa lagi nih, 2 apa 3 beli es krim lagi. Sedangkan dari pihak istri itu tidak menganjurkan gitu. Maksudnya dengan 1 aja gitu, nggak usah pakai lebih gitu. Nah itu pengaruh nggak ke keluarga gitu, ke suami istri itu, rumah tangga itu gitu? Enggak bos, yang penting lo taklukin pakai ilmu cebokan alat kelamin lo dulu, bini lo taklukin. Lo nerangin cara naklukin putra lo tercinta dengan bini tercinta. Ini dengerin nih. Iya, untuk saya naklukin anak istri saya itu dengan air cebokan. Air cebokan itu artinya kita sebelum bangun tidur, sebelum kita pipis, kita cebok, airnya ditampung di ember atau enggak di baskom, lalu dibawa di dapur buat masak susu, nyeduh susu, bikin teh manis, bikin kacang hijau maupun bikin nasi. Jadi itu dimakan sama anak-anak kita. Itu doanya sama tetap dengan mengharap Allah SWT yang Maha Pengasih Penyayang dan wasilah amin anak yatim kadang pimpinan dari Bapak Haji Bisondo, anak saya
yang bernama 1, 2, 3 misalnya kita sebutin, nurut, manut, katut, tidak malas-malas lagi kerja, hidupnya bersemangat, pinter, tidak males, mau ngaji, mau sholat tanpa disuruh. Alhamdulillah di pertama, kedua, ketiga udah beres sampai sekarang. Terima kasih. Iya. Harus bisa. Bapak ada lagi? Ya. Ibu ada lagi sebelum saya tutup? Enggak, jelas ya. Ibu. Mana mic-nya? Mau diberi kemudahan bisa umroh Apa? Umroh. Gimana Pak? Kan lo belum praktekin ilmu RDA ya? Lo udah praktekin belum? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud. Belum. Praktekin dulu dong. Kan kita lagi bikin sayembara. Yang bisa praktekin ilmu RDAY, umroh gratis Desember besok. Sekeluarga. Haji gratis, visa purodah sekeluarga. Dapat duit tunai 10 miliar. Nah lu tinggal praktekin aja sayembaranya gue RDAY gitu loh bos. Makanya gue bilang praktekin. Praktekin belum udah mau umroh sekeluarga. Mana mungkin. Pak Di Haji, depan aja udah kena razia bea cukai. nanya dong Pak Haji, ini live ini itu gak nanti bisa diminta gak, maksudnya? Maksud saya tadi jadi bisa, jangan lagi ngomong. Live-nya kan nanti lo lihat itunya linknya. Nanti lo lihat linknya. Nanti lihat linknya. Lo mesti dipencet dulu subscriber. Udah. Nah nanti kan kalau gue live keluar nanti lo ikut lagi. Yang ini lo nanti linknya apa sih linknya? Hah? RDAY official Haji Dwi Susanto. RDAY official Haji Dwi Susanto. Lo tinggal pencet linknya. Nanti lo nyontek, nanti lo download. Manjur bos. Bos, kalau orang ijab aja bisa jadi presiden, masa lo enggak? Orang ijab aja bisa jadi menteri, masa lo enggak? Orang ijab aja bisa jadi pangdam, masa lo enggak? Ijab orang bisa jadi Kapolri, masa lo enggak? Orang ijab bisa jadi panglima, masa lo enggak? Masa bintang 3? Gua nggak mau bintang 3. Bintang apaan tuh? Bintang 4. Harus sikut. Dengan cara apa? Sedekah lah. Sedekah senilai makanan favorit kita. Sedekah ekstrim. Oke? Bisa ibu? Oke ya? Nah paksain. Buat bapak dan ibu, besok hari Sabtu kita bikin acara pencerahan gratis. Di sini di atas. Acara pencerahan gratis di atas. Hari Sabtu jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Kita bikin konsultasi privat khusus gratis, tanya jawab. Pak Haji kan saya dari rumah belum makan, nanti kita dapat makan gratis, semuanya gratis. Nanti bapak dan ibu bisa nanya permasalahan keluarga, permasalahan ekonomi di hari Sabtu besok. Dari jam 7 pagi sampai jam 9 pagi. Nanti bapak dan ibu karena jam 9 waktunya kita naik odong-odong bersama anak yatim. Jadi bapak dan ibu paksain naik odong-odong nanti bersama anak yatim. Jadi kita ijab di atas odong-odong. Buat bapak dan ibu yang dari Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Semarang, Jogja, bisa hubungi Rina, Travel Rina. Nanti dia berangkat ke sini pakai 2 bus. Namanya travelnya Berkah Semesta. Di 0812 3334 1849. Pak Haji, kelebihannya apa kalau kita pakai travelnya Berkah Semesta? Bapak dan ibu bisa privat, bisa nanya kita berdua begini. Nanti di ruangan sini. Namanya Rina. Ongkosnya berapa Pak Haji? 700.000 pulang pergi dapat makan. Ongkosnya 700.000 pulang pergi dapat makan. Kalau saya nggak punya uang Pak Haji, ya Bapak dan Ibu kirim nomor rekeningnya. Nah nanti ditransfer untuk datang. Jadi Bapak dan Ibu nanti hubungi ke Rina. Namanya Berkah Semesta.
Kebetulan Rina ini udah meraktekin ilmu RDA ya manjur banget. Hilang motor, motornya balik. Hilang ijazah, ijazahnya ketemu. Hilang kunci motor, kunci motornya ketemu. Hilang ijazah, ijazahnya ketemu. Ini yang paling dahsyat nih. Suaminya hilang, diambil sama Garangan Wati. Jadi suaminya diambil sama Garangan Wati. Sekarang udah balik lagi suaminya ke Rina. Nah, Bapak dan Ibu apa yang udah hilang? Uang Pak Haji, uang saya hilang karena salah investasi. Bisa balik lagi. Rumah saya dijual Pak Haji. Bisa gak tuh rumah balik lagi? Bisa. Nah, nanti Bapak dan Ibu masuk di grupnya Rina. Namanya grupnya Rina. Grup Berkah Semesta. Jadi nanti Bapak dan Ibu hubungi Rina. Rin, masukin dong di grup, ajarin dong. Kebetulan suami saya hilang Rin. Bisa gak balik lagi? Bisa. Suaminya Rina hilang diambil sama Garangan. Kalau Bapak hilang diambil sama Garangan Wati. Tahu gak Garangan Wati? Gak tahu ya? Belajar dulu. Gus Idam. Jadi suami yang diambil bisa balik lagi. Gitu. Kalau alat kelaminnya nggak ngaceng, bisa dibikin ngaceng. Nanti Rina ngajarin. Ada caranya. Teknik ngemotnya ada. Jadi dia ngajarin pakai botol empeng susu. Nuk, merek Nuk. Botol susu merek Nuk. Oke? Jadi paksain. Bapak dan Ibu harus hadir. Pakai yang jauh. Pakai namanya Berkah Semesta. Nomor HP-nya Berkah Semesta 0812 3334 1849. Nanti Bapak dan Ibu gabung diajarin sama Rina. Kalau Rina kunci motor bisa ketemu, kok ijazah bisa ketemu, motor bisa ketemu, mobil hilang udah 3 bulan bisa balik, suaminya diambil orang bisa balik, yang ambil Garangan Wati, tahu Garangan Wati? Nanti Rina yang ngajarin, oke? Ini Rina kebetulan saya tugasin untuk ngajarin tamu-tamu yang hajatnya lemot. Makanya Bapak dan Ibu nanti di Berkah Semesta namanya. Nanti gabung aja di situ ya. Oke. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Sebelum ditutup, Haji Marco mau sabdain karena sabdanya saya nggak pernah gagal. Sabda saya nggak pernah gagal. Satu pun nggak pernah gagal. Haji Marco mau sabdain dulu. Nanti nama ibu apa, bapak hajatnya apa. Sabdain dulu Haji Marco bentar. Haji Marco pakai baju kebesaran dulu ya. Baju kerajaan. Ya. Pakai baju kebesaran dulu. Rina, nomor HP-nya Rina 0812 3334 1849. 0812 3334 1849. Namanya Berkah Semesta. 0812 3334 1849. Berangkat dari Jogja hari Jumat. Persiapan dulu Mbah Dukun. Ibu kalau lihat video saya suka senyum-senyum. Senyum-senyum. Nah ini. Ada gak sih penontonnya Man? Penontonnya ada berapa? Ada 200. Penontonnya ada gak 200? Standby 191. 191 penontonnya. Yang standby. Manteng terus. Geblek. Itu namanya pasien militan. Penonton militan tuh. Penonton militan. Siap? Oke. Siap? Tanya dulu namanya siapa? Sabdain. Namanya siapa? Sabdain. Namanya siapa? Sabdain. Namanya siapa? Sabdain. 1, 1, 1, 1. Action mulai. Ibu namanya siapa? Ibu
Ibu Emi Yusnita Ibu Emi sama dari Cibinong ya? dari Bojonggede. Bojonggede. Bapak? Bojong Kenyot. Setiawan. Hah? Nama Setiawan. Dari Bojonggede. Oke. Hajatnya apa? Ingin anaknya cepat kerja? Iya, Oke. saya. Masnya? Saya Jurais Alkorni dari Tegal Parang Utara 3. Siapa nih? Jurais Alkorni. Jurais Sarkoni. Ya. Ibu? Tasnim. Yasmin. Tasnim. Tasmin. Dari Tegal Parang ya. Oke. Acting mulai. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya. Ibu Yusnita dari Tegal Parang. Konon katanya anaknya segera bekerja bulan ini, tahun ini pasti dapat kerja terbaik. Amin. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Ber. Kabul, Ibu Yusnita pasti kabul, anaknya bekerja bulan ini, tahun ini dengan gaji terbaik, 100 juta gajinya. Amin. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya, Pak Wawan dari Bojonggede. Konon katanya anaknya segera kerja di bulan ini dengan gaji 10 juta atau 100 juta. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Ber. Kabul. Pasti putranya buat kerjaan hari ini, minggu ini, tahun ini, bulan ini dengan gaji 100 juta. Kabul. Siapa namanya? Susah banget namanya. Jurais. Oke. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya. Jurais dari Tegal Parang. Konon katanya ingin dapat kerjaan terbaik dan hutangnya 100 juta segera terbayar. Dengan kobat kamit Mbah Dukun baca mantra, dengan air asinan lalu pasien disembur. Ber. Kabul. Sudah dapat kerjaan bulan ini, hutangnya udah 100 juta. Amin. Siapa namanya lupa lagi? Hah? Tasnim. Wah, di Bogor nggak tuh nama itu, Bu. Oh ya, Tasmin ya. Tasnim. Oke. Ada Mbah Dukun sedang kedatangan pasiennya. Ibu Tasnim dari Tegal Parang. Konon katanya hajatnya ingin segera terkabul, 100 juta segera lunas bulan ini. Dengan komat kamit Mbah Dukun baca mantra, dengan air asinan lalu Bu Tasmin disembur. Ber. Kabul. Hutang lunas di bulan ini, di minggu ini, di tahun ini sudah terkabul. Lunas. Amin. Oke, untuk Bapak Ibu sudah disabdain sama Pak Haji, pasti kabul ya. Yakin. Nanti datang lagi harus testimoni. Kalaupun datang lagi dengan hajat yang lain. Yang ini udah harus tuntas dan terkabul. Dan kesini harus naik Pajero Sport Dakar terbaru NIK 2025. Fortuner GR 2,8 terbaru 2025. Saya sabdain, oke? Sip, terkabul. Terima kasih. Sip. Terkabul ya. Bos. Ada penontonnya nggak, Bos?